Shalom, selamat pagi, selamat berlibur bersama dengan keluarga. Biar kiranya kita semua selalu dalam penyertaan Tuhan Immanuel, Allah bersama dengan kita. Dan biar kita boleh menjadi berkat dan jadi terang buat keluarga kita. Selamat berlibur. Mari pagi hari ini sebelum kita lakukan banyak aktivitas, kita mau sama-sama lebih dahulu datang ke Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sungguh Kau baik Tuhan, selama-lamanya kasih setiamu tak pernah berkesudahan bagi kami. Oh Tuhan, mari sama-sama katakan, lingkupiku dengan sayap-Mu. Naungiku dengan kuasa-Mu, lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu. Naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku.
di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hatiku, ingin Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, oh, ku membawa hatiku, hanya Engkau di
Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasihnya yang mengubah hidupku, ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu besar, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau baik Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang
kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat hari baru, berkat-berkat yang baru, kesempatan yang baru yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat cinta kasih Tuhan yang selalu ada bagi kami, penyertaan perlindungan Tuhan yang selalu sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, hingga pada sampai saat ini Tuhan, kalau kami masih ada, oh Tuhan, semua hanya karena kasih karunia-Mu, semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan, bukan karena kemampuan kami, bukan karena kekuatan kami Tuhan, semua hanya karena kasih Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan bagi kami untuk kami bisa datang memuji menyembah Tuhan. Biarlah semua puji-pujian dan penyembahan kami menjadi persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hingga pada saat ini Tuhan, Tuhan masih menyertai kami. Tuhan tetap pegang tangan kami, sertai kami Tuhan, di dalam kami menjalani hari-hari kami. Berikan kami hikmat dan hati yang bijaksana Tuhan, agar apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan, apa yang kami, oh Tuhan, putuskan, semua sesuai dan seturut dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, sucikan, kuduskan setiap hati kami. Layakkan kami Tuhan untuk kami menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Pagi hari ini kami bersepakat, bersatu hati buat gereja kami Efrata. Tuhan berkati para pemimpin gereja kami, Bapak dan Ibu Gembala Sidang kami. Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hikmat pengurapan yang selalu baru di dalam menggembalakan kami, seluruh jemaat-Mu yang ada di Efrata. Tuhan pakai Tuhan menolong jiwa-jiwa yang perlu ditolong, diselamatkan. Biarlah semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga berkati, oh Tuhan, seluruh keluarga yang ada. Biarlah semua ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Berkati juga Ibu Pendeta Trivena Karunia Jaya bersama seluruh keluarga yang ada. Biarlah semua di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Juga bagi seluruh staf hamba Tuhan, pengerja, para full timer, oh Tuhan, biarlah semua melayani kami dengan hati yang penuh sukacita. Semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah bersama keluarga ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa doa buat seluruh jemaat-Mu yang ada di Efrata. Biarlah kami semuanya dapat bersama-sama, oh memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Kami bertumbuh bersama, berbuah dan berakar di dalam Tuhan. Biarlah semua jemaat yang ada di Efrata menjadi jemaat yang berdampak bagi keluarga, bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Biarlah kami menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, kami mengucap syukur buat doa puasa 40 hari yang sudah kami jalani Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami. Tuhan sudah memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami, hingga kami sudah selesai melakukan doa puasa ini. Semua kami lakukan, kami hanya, oh Tuhan, ingin membalas cinta kasih Tuhan kepada kami. Biarlah kami hidup di atas rata-rata. Terima kasih Tuhan, kami tetap, oh Tuhan, menanti mujizat-Mu Tuhan bagi setiap kami yang berharap kepadamu. Kami juga bawa doa buat bangsa negara kami Indonesia. Biarlah negeri kami Tuhan, Tuhan tetap memberkati. Berkati para pemimpin negeri kami.
Oh Tuhan, Bapak Presiden bersama seluruh staf jajaran yang ada sampai ke RT RW, Tuhan berkati. Biarlah bangsa dan negara kami menjadi bangsa negara yang adil makmur, damai sejahtera, jauh dari kekacauan, jauh dari bencana. Oh Tuhan, biarlah kami semua memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari pemberitaan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi tubuh, jiwa, dan roh kami. Di dalam kami menjalani hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu menerangi jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, agar firman-Mu menjadi pedoman bagi kami. Kami dapat bertumbuh, berbuah, bahkan berakar di dalam Tuhan. Berkati Tuhan. Oh Tuhan, yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, agar firman-Mu menjadi teladan bagi hidup kami dan beri kami kemampuan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan, karena rencana Tuhanlah yang terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini bersyukur kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Kita bisa bangun dengan sehat, dengan semangat, semua karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya memberi judul noise. Apa itu noise Bapak Ibu? Noise itu kebisingan. Ya, kita mau merenungkan bagaimana kita mengheningkan kebisingan dunia untuk mendengar suara Tuhan. Mazmur 46 ayat yang 11 berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Bapak Ibu, kata diam dalam bahasa Ibrani dalam bahasa aslinya disebut sebagai rafah, yang artinya adalah berhenti atau melepaskan kendali atau menenangkan diri. Maaf ya, ada salah ketik. Diam atau rafah itu artinya berhenti. Jadi tidak melakukan kegiatan apapun, menghentikan semua aktivitas, diam, gitu ya, berhenti. Lalu yang kedua adalah melepaskan kendali. Artinya bukan kita yang pegang erat kendali atas diri kita, bukan kita yang terus mengendalikan hidup kita, tapi kita betul-betul melepaskan kendali di tangan Tuhan. Diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah, kata Mazmur 46 ayat yang ke-11 tadi. Artinya lepaskan kendalimu supaya engkau mengetahui bahwa Tuhan itu Allah. Dan yang ketiga, menenangkan diri. Seringkali kita dalam segala situasi hidup kita, sulit bagi kita untuk menenangkan diri. Ada pepatah yang mengatakan kalau kita membuat keputusan dalam kondisi emosi, maka keputusan yang kita hasilkan, keputusan yang kita lahirkan, itu keputusan yang seringkali akan kita sesali di kemudian hari. Oleh sebab itu Alkitab berkata, tenangkan dirimu dulu supaya kamu bisa melihat bahwa Tuhan adalah Allah. Tuhan mau bilang, hentikan kebisingan di sekitarmu. Hentikan semua suara-suara asing di sekelilingmu supaya engkau bisa mendengar suara Tuhan. Nah, seringkali kebisingan itu lahir atau timbul dari pikiran kita sendiri. Kejadian 3 ayat 5-6 berkata, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini kebisingan, ini bentuk kebisingan yang dimulai dari apa yang didengar oleh
perempuan itu. Jelas bahwa Tuhan bilang semua pohon di Taman Eden itu boleh dimakan oleh Adam dan Hawa. Tetapi hanya satu yang tidak boleh dimakan. Tetapi ular mulai menggelitik, mulai merasuki pikiran Hawa. Dia berkata, kamu tidak akan mati. Justru kamu akan tahu pada saat kamu memakannya, kamu tahu sesuatu. Kamu tahu yang baik dan yang jahat. Ular enggak lagi maksa Hawa untuk makan buah itu, Bapak Ibu. Tetapi ia menciptakan keraguan dan kebingungan yang ada di pikiran Hawa sendiri. Jadi ular memainkan pikiran Hawa sehingga ada keraguan yang mulai timbul, sehingga ada kebingungan, ada rasa penasaran yang mulai keluar. Dan kita tahu pada akhirnya Hawa tergoda. Dia makan buah itu. Bahkan dia yang sebagai penolong justru membawa Adam untuk sama-sama jatuh di dalam dosa. Ada suara dari luar yang terdengar sepertinya logis, sepertinya masuk akal. Kadang-kadang dalam sebuah situasi dalam kehidupan kita, ketika kita membutuhkan advice dari orang lain, ketika kita sedang ada masalah yang tidak bisa kita putuskan sendiri, kita cerita sama orang, kita dapat banyak advice yang mungkin sepertinya logis, tetapi sebetulnya itu melenceng dari kebenaran dan kemudian menguasai seluruh pikiran kita. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mendampingi teman saya yang sedang dalam pergumulan rumah tangga. Dia tidak cuma cerita dengan satu orang, dia cerita dengan banyak orang, dan banyak orang akhirnya berkata, kalau aku ya punya laki kayak gitu, udah tak tinggal dari dulu-dulu. Ya, kalau aku punya laki nggak kerja, kalau aku laki sudah nggak kerja, masih ngorotin, masih nyalain, bla 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 bla, aku tinggal dari dulu. Dan satu ketika tanpa saya ketahui, tiba-tiba perempuan ini membuat keputusan. Dia meninggalkan rumah suaminya, meninggalkan ketiga anaknya ada di dalam rumah itu. Dia tidak bawa anak-anaknya, dia tidak bawa hartanya, dia pergi, dia cari kos, dan dia tinggal di kos di Jakarta sana. Sampai kira-kira 1 bulan kemudian dia baru ngomong sama saya. Dia baru bilang, Sil, aku udah pergi dari rumah sebulan. Wow, saya kaget Bapak Ibu ya. Karena dalam kacamata saya, masalah rumah tangga mereka itu hal yang sebetulnya masih bisa diselesaikan. Bukan yang KDRT, bukan yang harus membuat dia meninggalkan rumah karena terancam nyawanya. Bukan ya. Itu hal yang sebetulnya masih bisa diselesaikan, masih ada solusinya. Tapi ketika itu terjadi, keputusan tetap di tangan dia. Saya tidak bisa ngomong apa-apa, saya cuma tanya, why? Kenapa? Dan dia mulai ceritakan semua pemikirannya, semua ketakutannya, semua kekhawatirannya, semua yang membuat dia membuat keputusan itu. Dan kesimpulan yang saya ambil dari semua cerita itu, karena ada lebih dari 4-5 orang yang berkata sama dia, itu rumah tangga udah toksik, tinggalin. Bapak Ibu, hari ini dia hidup sendiri, anak-anaknya menyalahkan dia, dan tidak ada satupun yang mau ketemu dengan dia. Dia menyesal, tapi dia tidak bisa kembali. Hari ini, kalau kita sedang dalam situasi yang berat, kalau kita sedang dalam masalah yang berat, pikirannya bergemuruh, hati-hati. Hati-hati dengan noise, hati-hati dengan kebisingan dari luar, hati-hati dengan semua advice yang rasanya logis. Bahkan hati-hati dengan apa yang kita olah di pikiran kita. Harus kembali pada firman Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, diam dulu, tenang dulu, tanya Tuhan dulu. Jangan pegang kendali atas masalah yang kita tidak tahu jalan keluarnya. Kembalikan kendalinya pada Tuhan, supaya apa yang kita putuskan tidak lahir dari pikiran
pikiran kita sendiri, tidak keluar dari apa yang kita ketahui, tidak lahir dari kekuatan kita sendiri, tapi betul-betul dari Tuhan yang membuat keputusan atas hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu, suara manusia. 1 Samuel 15 ayat 24 berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Seringkali noise atau kebisingan manusia membuat kita kehilangan arah. Bahaya daripada apa yang dialami oleh Saul ini, dia takut kehilangan popularitasnya. Popularitas membuat fokus daripada Saul ini hanya kepada tepuk tangan manusia, hanya kepada apa yang berkenan di mata manusia, bukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Bukan apa yang dikatakan Tuhan yang jadi pondasi hidupnya, tapi apa kata orang banyak, apa kata rakyat yang jadi pondasi hidupnya. Bukankah seringkali kita ini begini Bapak Ibu? Bukankah seringkali kita ini takut ditinggalkan oleh orang, takut ditinggalkan oleh manusia, takut kehilangan popularitas, tapi tidak takut melanggar perintah Tuhan. Suara manusia seringkali jadi noise, kebisingan yang sangat mempengaruhi hidup kita, membuat kita mematikan integritas dan ketaatan kita kepada Tuhan. Ada begitu banyak orang yang lebih memilih ikut kata orang banyak daripada kata Tuhan. Seringkali Bapak Ibu, dalam sebuah pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga bahkan, setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita, setiap keputusan yang kita buat dalam kehidupan kita, bukan karena kita taat kepada Tuhan, tapi karena kita takut kepada orang banyak. Kalau aku buat keputusan ini, betul ini seperti firman Tuhan, tapi nanti aku gak dipakai lagi, tapi nanti aku gak dianggap lagi, tapi nanti aku gak dapat tepuk tangan lagi. Saya sering kali bilang sama anak-anak teens, karena saya membina teens gitu ya Bapak. Saya sering kali ngomong sama mereka, dimanapun Tuhan menempatkan kita melayani, dilihat atau tidak dilihat orang, tunjukkan integritasmu. Bukan hanya apa yang ada di mimbar, tapi bahkan ketika Tuhan minta kita ngepel lantai gereja aja, tunjukkan kita taat sama Tuhan, tunjukkan kita berintegritas, tidak melangkahi titah Tuhan, tidak melanggar perkataan Tuhan. Bukan karena apa yang diperkenan oleh manusia yang membuat kita berharga, tapi apa yang diperkenan Tuhan, itu yang membuat kita bernilai Bapak Ibu. Yang ketiga, intimidasi iblis. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Kata Yohanes 10 ayat 27. Noise membuat kita kabur dengan suara Tuhan. Kebisingan dunia, kebisingan yang kita dengar dari sekeliling kita, membuat kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Dan ini sangat berbahaya. Kalau orang Kristen, kalau anak Tuhan sudah mulai tidak bisa dengar suara Tuhan, ini dangerous, ini bahaya Bapak Ibu. Masalah gambar diri kita, masalah identitas kita kalau belum beres, maka kita jadi orang yang mudah terintimidasi. Kita jadi orang-orang yang mudah ditekan. Kalau kita tahu pasti bahwa kita ini berharga, bahwa kita ini ditebus dengan harga, dengan darah yang mahal, bahwa kita ini adalah anak kesayangan Tuhan. Kalau kita tahu pasti bahwa kita adalah domba-dombanya Tuhan, maka intimidasi seberat, sehebat apapun tidak akan meluluhkan, menjatuhkan, meruntuhkan kita. Karena yang kita dengar bukan suara iblis, tapi suara Tuhan.
Bapak Ibu Saudara bayangkan kalau Yesus pada waktu dia dicobai, setelah doa puasa 40 hari, 3 kali dia dicobai iblis, lalu dia terintimidasi dan dia jatuh dalam dosa. Maka gak ada kita sekarang Bapak Ibu. Maka sudah selesai, gak ada karya keselamatan. Betul ya? Intimidasi iblis seringkali datang, seringkali membuat kita lemah. Tapi kalau kita adalah orang-orang yang tahu bahwa kita ini ditebus oleh darah Kristus, bahwa kita ini berharga dan kita ini punya karunia yang ajaib karena Tuhan Yesus, maka tidak ada satu suara iblis pun yang boleh meruntuhkan dan mempengaruhi hidup kita. Tidak ada satu suara iblis pun yang boleh menuding dan menuduh kita, karena kita dengar suara gembala kita, karena kita kenal suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya membaca dari satu komen di media sosial. Ada orang yang bertanya kepada satu pendeta, satu hamba Tuhan. Dia bilang, "Pastor, bagaimana cara membedakan suara Tuhan dan suara yang bukan suara Tuhan?" Bapak Ibu Saudara, saya baca komen itu dan saya sedih. Saya bilang, gak mungkin kalau kita kenal Tuhan, kalau kita ngerti bahwa kita adalah anak Tuhan, kita tidak bisa membedakan suara Tuhan dan bukan. Seorang anak tidak mungkin salah mengenali suara bapaknya. Mau dari kejauhan sekalipun, mau dari telepon sekalipun, kalau bapaknya udah satu kata halo, nah anaknya pasti kenal ini bapaknya. Gak mungkin ada anak yang tidak mengenali suara orang tuanya. Gak mungkin. Demikian pula kita yang adalah anak-anak Tuhan. Gak mungkin kita tidak kenal suara Bapak kita. Nah, bagaimana mengalahkan noise di dalam hidup kita? Noise seringkali Bapak Ibu lebih gemuruh, lebih bising, lebih menguasai hidup kita. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa mengalahkan noise dalam hidup kita. Yang pertama, tidak bisa tidak adalah membangun keintiman. Bahkan Yesus sendiri sudah memberikan teladan kepada kita. Di Lukas 5 ayat 16 dikatakan dia mengundurkan diri ke tempat sunyi untuk berdoa. Nanti baca ya ayatnya ya. Yesus mengundurkan diri ke tempat sunyi untuk berdoa. Dia menjauhi kebisingan. Dia mundur dari setiap keriuhan dunia, dari setiap popularitas yang sedang dia nikmati hari itu. Dia mengundurkan diri dan dia berdoa, membangun keintiman dengan Tuhan. Cari waktu khusus tanpa distraksi dari manapun. Jauhkan gadget. Hanya kita dengan Tuhan. Hanya kita dengan Tuhan. Ayo bangun keintiman. Beberapa waktu yang lalu saya bilang perbaiki mezbah. Ini waktu buat kita membangun keintiman. Bapak Ibu Saudara, enggak bisa enggak. Kita ini harus dekat dengan Tuhan. Dunia semakin hari semakin noise. Dunia semakin hari semakin banyak kebisingan. Tiap kali kita dengar berita, tiap kali kita buka media sosial, tiap kali kita buka YouTube, kita buka televisi, kita lihat berita, ada banyak noise yang akan mempengaruhi hidup kita. Tapi tidak bisa, enggak. Kita harus ikut teladan Yesus. Ayo, mulai dari hari ini, mulai dari hidup kita, bangun keintiman dengan Tuhan. Hari demi hari, sendiri, tanpa distraksi apapun. Jauhkan gadget kita. Tidak usah lama-lama Bapak Ibu. Mulai dari 15 menit, 30 menit, 1 jam. Setiap hari di dalam hidup kita. Ayo bangun keintiman. Yang kedua, ayo isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kompas rohani dalam hidup kita. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Firman Tuhan itu terang bagi hidup kita. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Sehingga setiap kali ada yang
mengintimidasi kita, setiap kali ada yang mengganggu pikiran kita, setiap kali ada noise yang begitu riuh bergemuruh di dalam pikiran kita, counter dengan firman Tuhan. Perkatakan firman yang kita hafal, perkatakan firman yang kita dengar, supaya pikiran kita kembali pada kebenaran, kembali pada firman Tuhan. Firman Tuhan ini menolong kita untuk membedakan, Bapak Ibu, mana yang kebisingan dunia dan mana yang kebenaran dari Tuhan. Jangan sampai kita tidak ada isinya firman Tuhan. Jangan sampai kita nggak tahu apa-apa. Mungkin kita baca firman setiap hari, tapi tidak ada satupun yang nyantol dalam pikiran kita. Mulai hari ini, buat perbedaan dalam membaca firman. Bukan hanya kewajiban, bukan hanya harus lapor hebat, bukan hanya karena malu tidak baca firman. Tapi ayo biar setiap kali kita baca firman, hidupi itu di dalam hidup kita. Jadikan pelita di dalam hidup kita. Jadi kompas membuat kita tidak salah arah, membuat kita jadi tepat. Arahnya nih lurus, harus belok kiri, harus belok kanan sesuai dengan firman Tuhan. Tidak sampai tersesat. Amin, Bapak Ibu. Yang ketiga, berserah penuh. Akar masalah seringkali noise itu ada dari ketakutan dan kekhawatiran kita. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara kita. Kekhawatiran dan ketakutan kita seringkali mempengaruhi seluruh pikiran kita, sehingga kita tidak bisa dengar suara Tuhan. Kita harus berserah penuh supaya redam, supaya tidak lagi bergemuruh isinya pikiran kita. Kalau kita bilang, Tuhan, aku menyerahkan hidupku pada Tuhan, aku menyerahkan segala ketakutan dan kekhawatiranku kepada Tuhan, aku menyerahkan masalahku kepada Tuhan, maka tidak ada alasan buat pikiran kita bergemuruh. Bapak Ibu, kalau noise itu terjadi di dalam hidup kita, sekalipun kita sudah berserah, sekalipun kita sudah berkata, Tuhan, ini aku serahkan ke dalam tangan Tuhan, tapi terus noise itu mengintimidasi hidup kita, katakan kepada dirimu, diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Seringkali Bapak Ibu, apalagi saya perempuan ya, kalau ada masalah itu dipikir, ini gimana jalan keluarnya. Sudah berserah rasanya, sudah bilang Tuhan, tak serahkan ke tangan Tuhan. Begitu selesai amin, kadang ada yang dipikir lagi. Saya sering menghardik pikiran saya bilang, diam, tenanglah. Karena ketika kekhawatiran kita lepaskan kepada Tuhan, hati kita jadi tenang dan kita bisa mendengar instruksi dari Tuhan. Kalau kita tidak serahkan hidup kita sama Tuhan, kalau kita nggak serahkan kekhawatiran kita sama Tuhan, kita seperti sedang menggenggam erat masalah kita. Kita tidak letakkan itu di bawah kaki Tuhan. Kita sedang memikul beban kita sendiri. Padahal kata Tuhan, ayo bawa sini beban, letakkan di bawah salib. Betul Bapak Ibu? Hari ini mari belajar berserah. Ayo bangun keintiman. Ayo isi pikiran kita dengan firman Tuhan dan belajar untuk berserah penuh. Heningkan dunia kita dan dengarkan Tuhan. Saya ingin menutup dengan satu kesaksian, satu cerita Bapak Ibu. Hari-hari ini saya sedang berobat gitu ya Bapak Ibu ya. Saya sedang kontrol rutin sebulan sekali di Rumah Sakit Umum Pusat. Dan ketika ketemu dengan banyak orang di Rumah Sakit Umum Pusat, berjam-jam di ruang tunggu yang sama, susah sekali rasanya untuk tidak ngobrol dengan sekitar. Sebetulnya Bapak Ibu, saya sudah pasang headset di telinga, duduk di paling ujung karena saya nggak kepengen ngobrol gitu ya. Tapi selalu ada aja, entah ibu-ibu, entah bapak-bapak, entah mbak-mbak gitu ya, yang
nyolek, ngajak ngobrol. Mungkin mereka bosan karena juga memang lama berjam-jam. Dan setiap kali saya dengar cerita mereka, ada yang sudah 9 tahun kontrol, ada yang sudah 12 tahun, ada yang 4 tahun, dan semuanya bertahun-tahun. Dan ketika pulang saya bilang sama suami saya, aduh biaya, aku baru 3 bulan aja rasanya udah bosen. Ini 4 tahun, ini 12 tahun, ini 9 tahun. Dan menarik Bapak Ibu, suami saya bilang gini, kenapa sih yang kamu lihat kok yang begitu-begitu? Yang kamu lihat kok angkanya yang banyak, yang kamu lihat kok jumlah kejadian-kejadian yang mereka alami. Karena mereka nggak cuma ceritakan panjangnya, tapi mereka ceritakan kondisinya. Mereka harus begini, harus melakukan ini, melakukan itu. Kenapa kamu nggak pilih untuk bersyukur ya? Kemarin orang ini mengalami ini. Kok Tuhan nggak bikin aku mengalami ini? Kenapa kamu nggak pikir puji Tuhan ya? Kenapa kamu nggak counter bilang mereka boleh 9 tahun, mereka boleh 12 tahun, dalam nama Yesus aku nggak lama-lama. Bapak Ibu, tiba-tiba saya sadar dan saya bilang iya ya, itu salah satu noise yang terus didengar oleh telinga kita. Kalau kita nggak counter itu melemahkan iman kita, itu membuat kita jadi tidak beriman, bahkan tidak lagi mendengar suara Tuhan. Dan baru kemarin saya dengar di salah satu ruang tunggu ketika sedang terapi. Saya dengar di salah satu ruang tunggu ada orang yang menyaksikan tentang Tuhan. Dia bilang, sembahyang tante, berdoa tante, supaya dikuatkan, supaya gini, berkat semua. Dan ketika saya mendengar, lama-lama saya tuh kayak kenal suaranya Bapak Ibu. Saya kayak kenal suaranya. Kemudian saya nengok ke belakang dan saya kaget. Satu orang yang saya kenal, yang sebetulnya tidak terlalu diperhitungkan sebetulnya. Tapi hari itu ketika dia nunggu terapi, dia menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak bingung dengan banyak cerita dan kemudian jadi noise dalam dirinya. Tapi dia menyaksikan bahwa Tuhan baik. Dan itu menampar saya banget. Saya sampai Tuhan ampuni saya. Saya dengar banyak noise, itu mempengaruhi hidup saya. Tapi orang ini, orang yang tidak terlalu diperhitungkan dalam komunitasnya, justru menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya berdoa, kita bisa menghentikan noise dalam hidup kita dan kembali dengar suara Tuhan. Puji Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu, kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, menaikkan doa, mendengar kebenaran-Mu. Berkati hidup kami makin dekat Tuhan. Bahkan kalau hari-hari ini musim liburan, Tuhan menyertai apapun yang dilakukan, kemanapun anak-anak-Mu berada, Tuhan beserta, memberi sukacita, keluarga yang bahagia. Memberkati semua yang melayani hari ini, Tuhan lihat, Tuhan perhitungkan semuanya. Memberkati Bu Silvi yang sudah melayani, pakai untuk kemuliaan-Mu. Berkati kami semuanya, kami masuki hari ini dengan sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.